ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sambas ini, betul? Siapa yang mengatakan orang Sambas ini tak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sambas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di apa nama alatnya nih? Drone. Ambil tinggi-tinggi drone, ambil gambar dari atas, nanti kita mau upload ke Instagram, kita tunjukkan begini orang Sambas kalau pengajian, begini orang Sambas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begini yang diajarkan kepada masyarakat Sambas dari mulai berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sambas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun. Siap menjaga bumi Sambas, siap menjaga Kesultanan Sambas, siap jaga NKRI. Takbir. Lah hilang setan-setan semua. Selama ini mabuk-mabuk, hilang mabuknya. Selama ini diganggu-ganggu jin, hilang jinnya, tunggang langgang ke laut sana. Habis pengajian datang dia balik. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi sholat subuh. Siap. Awas tak datang subuh besok. Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuwonya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah itu tidak ada di Sambas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Al-Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka solat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Kita mata kaki pun tak ada. Apa maksud Ustaz masuk ke kaki tak ada? Melangkah pun kadang jatuh. Makanya kata orang, mana mata kaki kau, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas shalah. Bagus tak? Saya tahu pujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam salat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu ku tahu. Karena anak mudalah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus,
Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mohon maaf Pak tukang tenda, jangan tersinggung. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar, tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda masyarakat yang hatinya tergantung di badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Ke rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan hujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami ini kecil. Kecil kalian ini semua nampakku, karena aku tinggi di atas, jauh kecil. Jarang-jarang saya ceramah setinggi ini. Bisa dihitung beberapa kali aja lah. Sudahlah tinggi, dekat pula dari lampu, macam di padang mahsyar rasanya. Ini bagus dekat lampu ini, supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustadz itu putih. Ini pas ditengok orang, Ustadz nih video di Sambas kok putih ya, kata dia. Kok tak tahu lampu itu panas, kata saya. Cantik kombinasinya. Ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya. Dan memang Ustadz itu pula ganteng kan. Itu hanya untuk mengajak supaya nanti yang komen bingung dia memilih kata apa, tinggal nulis saja. Ganteng, 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 ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah, tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar bu, nanti jenazahnya kami bawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak tolong jangan ketawa, ibu tu sedang bersedih. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Perempuan jangan ke masjid, perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram, kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting, maka ke masjid hukumnya boleh. Kok kenapa tak ke masjid? Covid, kata Covid, untung Covid itu tak pandai bercakap. Kalau pandailah Covid itu bercakap, sebelum aku datang pun dia tak ke masjid gitu Covid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka
Inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustadz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustadz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustadz? Tengoklah videoku waktu di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam aja. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki, di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah. Keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah, menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat tak orang Sambas nih? Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat,
di Suryalaya, ada makam di atas bukit Abah Anam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolhah. Syekh Tolhah mengambil tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolhah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir, dalam hati saja, tak kedengaran. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi, tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang, takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad, pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Covid. Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun ayakun. Naik pesawat, pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada cakap manusia, jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umurad dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia,
sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah ku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakratul maut meregang nyawa. Saat godaan silih berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Dialah yang akan membisikkan la ilaha. Nanti di tengah malam dialah yang akan membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone, tahun kelahiran Syekh Ahmad Khatib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal baru lahir Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875, Abdul Somad lahir 1977, berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mau tak jadi alim ulama anak-anak kita? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmah kepada ulama, orang yang memuliakan, mengagungkan ulama. Kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana itu imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam sholat maghrib, sholat isya yang bersuara, sholat zuhur aja dulu. Sholat zuhur jurusnya, takbirnya aja yang pede, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang saking grogi waktu bangkit, Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang, salah gitu. Baru dibetulkannya makmum, subhanallah gitu. Kata makmum, itu ucapan aku gitu. Berkelahi pula mereka. Gara-gara tidak nggak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas tuh. Orang mana tuh? Lupa, pokoknya bukan dari Sambas. Aldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Insya. Yang bilang siap nggak salah. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi anak-anak muda sekalian. Sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari titel. Apa titelmu sekarang? Panjang Pak Ustaz. Sekarang panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmumu kau pulang. Kau jurusan apa? Pertanian. Kembangkan pertanian di Sambas. Kau tanam apa sekarang? Tanam sawit Pak. Berapa hektar? Ya 3 batang lah. La ilaha illallah.
tanah seluas ini di Sambas, kau tanamlah pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan, Pak. Bagus, itu sungai panjang, luas, dalam. Buat situ ternak ikan. Lepaslah, Pak. Dikasihlah jaring karamba, buat tugu kayu, dikasih jaring, dibuat dia drum dikeliling, karamba ikan, buat ternak ikan. Lalu lalang makanan dimakan sama ikan, ikannya jadi besar. Udah kau buat? Sudah, Pak Ustadz. Besar. Oh, panjang, Pak Ustadz, 100 kali 100. Banyak ikannya, 2 ekor. Mubazir lah, sebesar itu cuma 2 ekor. Anak paus, Pak Ustadz. Mau saya ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah, dimasukkan ke dalam nasi, digulung-gulung, dicampur pakai tahap apa namanya sushi. Saya udah pernah dikasih makan. Silakan Pak Ustadz. Ya, kata saya. Dikasihnya kayu 2 biji, macam enggrang. Kasih. Dia coba, saya coba pula. Kasih. Dimasukkannya ke kecap, saya masukkan ke kecap. Habis itu dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Habis itu dia senyum, saya tidak. Rupanya ikan mantah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini bumi Sambas nih harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau tidak akan diambil orang yang akan menggarapnya. Mau Sambas ini diambil orang? Tidak, harus kita yang memakmurkannya. Dimakmurkan dengan ibadah, ramaikan masjid, pondok pesantren dibangun. Tapi ekonomi umat juga harus mesti wajib dijaga. Karena kalau ekonomi umat tidak dijaga, hancurlah umat kita. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, fakir membuat orang jadi kafir. Hampir saja kemiskinan membuat orang menjadi susah melarat. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan, menjual agama hanya karena baju kaos bekas, itu orang-orang yang miskin susah melarat. Tapi orang Sambas kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Sambas kaya? Kalau tak kaya orang Sambas takkan semegah ini istana nih kan? Masjid. Hampir salah tunjuk. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan megah istana dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imamnya. Imam aja bajunya gini, apalagi sultan-sultannya. Betul? Belum lagi ini. Ini sekali usap, entah apa yang keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap. Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas. Sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Gimana kau mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Bukan saya ngatakan PNS itu hina. Saya pun PNS dulu. Bagus. Tapi kau mau mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak negeri ini akan diambil orang nak. Kau mesti jadi ahli minyak supaya kau bisa mengebor minyak. Ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kau bor. Kau mesti bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Nanti kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis. Anak yatim, fakir, miskin, sekolah gratis, makan gratis, pulang gratis, pergi gratis.
Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau kukandung 9 bulan 10 hari nak. Di Sambas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Oh, di tempat lain 4 bulan. Apalagi sejak Covid ini 2 bulan setengah. Anakku, kukandung kau 9 bulan 10 hari. Anakku, kususukan kau 2 tahun. Anakku, kubesarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum membangun masjid. Masjid apa namanya, Mak? Kau bangun Masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu namaku. Begitu baktimu kepada orang tuamu, maka insya Allah solat orang di sana mengalir pahalanya, baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya, pintu gerbang tinggi megah cantik ini, Abdul Somad Tausiah di sini, yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Nikah, punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Apa beda kau sama kucing? Kucing garong lagi. Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solihah. Kami Pak Ustadz, itu contoh aja, tak semua aku sebutkan, sampai azan subuh lah baru selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita ada di atas dunia ini? Apa tujuan kita dibuat Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Rezeki jangan kau pikirkan, tapi kau usahakan. Kalau sudah rezekimu, tidak akan mungkin diambil orang. Rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalau rezeki musang ditangkap harimau, sudah jadi harimau semua musang, tidak akan mungkin diambil orang. Subuh tadi Abdul Somad di Pekanbaru Riau melelang cincinnya untuk membangun masjid. Abdul Somad melelang peci, baju, cincin, sorban. Subuh tadi, videonya tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat Channel. Yayasan Tabung Wakaf Umat Channel. Subscribe, like, and share. Subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah, Abdul Somad melelang 4 peci, sorban, baju, cincin. Belum 24 jam dari subuh ke isya, hanya dari subuh ke isya diganti Allah 4-4-nya diganti. 1, 2, 3, 4. Sulit bagi Allah? Tak sulit. Lama saya termenung. 4 subuh tadi kulelang, 4 diganti Allah. Kalau tahu begitu, bagus kulelang baju sama celana tadi, sama sepatu sekalian. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada rasa kecewamu walau sebesar ujung rambut, karena cincinmu sudah kau lelang. Ada rasa kecil hatimu walaupun sebesar ujung rambut, karena bajumu sudah dilelang. Baju yang paling saya sayang tertulis di pojok kiri pakai benang emas, Abdul Somad.
diganti langsung. Wah, tengok. Udah kalian foto udah. Allah tahu ada kecewa dalam hatimu Abdul Somad. Kau pikir aku tak kuasa membalas, kau pikir aku tak sanggup membalas, saya Abdul Somad. 4 yang kau kasih, 4 juga yang kubalas. Aku hanya sekedar ingin mengingatkan, kalau aku berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada terlintas di pikiran Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Tak ada sedikit pun. Tapi rupanya Allah Ta'ala mau menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, tak apa pula lagi yang terjadi. Entah langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya langsung cash, apalagi di akhirat nanti. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Ini dikasih Allah Ta'ala sebagai contoh supaya disampaikan kepada umat, supaya makin yakin. Karena sekarang banyak orang yang tak yakin. Memangnya nanti kalau aku sedekah dapat apa? Memangnya nanti kalau dapat apa? Kalau ada orang yang tak juga yakin begini, tak usah diceramahi, tak usah diajak, bawa aja ke tepi sungai. Diapakan Pak Ustaz? Itulah kan? Jangan, tak boleh keras. Kita mengajak orang dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Yang pertama, jangan lupakan sejarah. Ini bumi dipimpin oleh zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, jangan sampai lupa, ini adalah orang-orang yang hadir kemari meramaikan tabligh akbar. Ramaikan juga solat berjamaah, bimbing anak keluarga, bawa memakmurkan rumah Allah. Yang ketiga, anak-anak muda mesti menjadi generasi pelanjut umat. Yang keempat, sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai jamaah menguap. Saya ceramah itu sambil saya tengok satu-satu. Kalau saya ceramah baru 30 menit menguap, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Karena bismika Allahumma ahya wa amud. Tapi kalau jamaahnya tahan, biasanya sampai 60 menit. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Cepat betul waktu berlalu di Sambas. Belum kata jamaah. Yang keempat, belum lagi, baru keempat. Yang keempat, kita mesti siapkan bekal untuk mati. Bekal hidup. Banyak orang sekarang siap membekalkan hidup. Banyak orang sekarang mempersiapkan bekal hidup. Saya Pak Ustadz, insya Allah pensiun umur 56, 58. Sekarang umur saya 50. 5 tahun lagi sudah saya siapkan Pak Ustadz. Saya tahu bahwa pendapatan saya nggak banyak lagi. Nanti cuma dapat pensiun aja. Uang tunjang, uang sipa, uang sikun, uang sundel, uang tanduk tak ada lagi. Tapi udah kusiapkan Pak Ustadz, kos-kosan 100 pintu. Mana dia Pak? Tuh pintunya. Banyak orang sekarang mempersiapkan hidup, tapi tak banyak yang mempersiapkan mati. Oleh sebab itu siapkanlah mati. Apa yang perlu kau siapkan? Mati. Orang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai jenazah, kalau kau hidup lagi, kau mau apa? Orang mati itu berkata, laula aqartani ila ajalin qarib. Kau kasihlah aku waktu agak sependek, sekejap, semenit, sedetik saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kalau kau beri hidup sejetik, kau mau apa? Kata Allah. Fa asaddaqa, aku mau bersodakoh. Ternyata orang-orang mati itu kalau dikasih dia hidup, mereka mau bersodakoh. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini rezekinya melimpah ruah. Yang punya toko, ruko, jualan, berdatangan orang sampai tak muat-muat pintunya. Yang punya dagangan, barang jualan laku, tapi jangan lupa sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang anak-anak muda ini jangan sampai kena narkoba, anak-anaknya jangan sampai sakau. Anakmu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak pertama pejabat, anak kedua orang kaya, anak ketiga berprestasi. Gimana keadaan mereka sekarang? Yang pertama sakau, yang kedua bencong, yang ketiga mabuk.
Apalah gunanya itu? Kita mau anak-anak kita semua adalah anak-anak yang soleh, bukan somat. Semua insya Allah, semua ini anak-anaknya soleh semua. Yang mabuk-mabuk tobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, buka pintu, masukkan kaki kanan, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Minta kepada Allah taubat nasuha, mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustaz? Di kamar mandi. Air tak hidup Pak Ustaz, di sungai. Sungai apa namanya? Poin yang keempat, sodakoh. Maka sodakoh itulah yang menolak mati su'ul khatimah. Sodakoh itulah yang membuat anak kita soleh, solihah. Sodakoh itulah yang mengalir sesudah kita mati. Kalau di dompet itu ada 1 juta, 100.000 disedekahkan, yang tinggal berapa? Pura-pura tak dengar. Kalau di dompet itu ada 1 juta, yang disedekahkan 100.000, yang tinggal berapa? 900.000. Mati, yang dibawa mati berapa? Yang dibawa mati 100, yang tinggal 900. Tinggal 900. 900 itu akan diambil istrimu, akan diambil anakmu, akan diambil menantu, diambil cucumu. Habis. Yang 100 itu yang akan melapangkan kuburmu. Oleh sebab itu kalau bersedekah jangan 100, masukkan sama kartu-kartu ATM-nya ke dompet-dompetnya sekalian. Saya biasanya ceramah di mana-mana ada tim sodako, ada kertas, ada kresek, ada dompet, ada timba, ada ember. Di Sambas tidak ada satupun tim. Rupanya orang Sambas sedekahnya tidak lagi manual, langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, langsung. Tak ada kotak sedekah, tak ada. Ada tim yang bawa kotak, langsung sisir dari pinggir sungai, langsung dari belakang. Soalnya kalau nanti banyak yang melompat langsung ke sungai. Oh, pakai amplop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Orang yang bersedekah, sedekahnya itu menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang dan malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Oleh sebab itu tak ada yang bisa menolak ini kecuali doa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Kalau kita masuk ke hutan, senjata kita pedang, senjata kita tombak. Tapi di tengah dunia ini apa senjata kita? Senjata kita adalah doa. Kalau tak sanggup berdoa, bersedekah. Kalau tak sanggup bersedekah, berdoa. Dengan lidahmu kau berdoa. Lidahmu tak lagi bisa bergerak, dengan sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan murka Allah, memadamkan murka Allah seperti padamnya api yang dipadamkan oleh air. Oleh sebab itu maka dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Ada yang sakit-sakit, sakit jantung, sakit diabetes, sakit asam urat, sakit kanker otak, sakit macam-macam, maka diobati dengan sedekah, sedekah, sedekah. Solawat penting, solat penting, tabligh akbar penting, sedekah.
idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya semua. Yang kaya-kaya putus, yang hebat-hebat putus, pejabat-pejabat putus. Yang tetap mengalir diantaranya hanyalah sedekahun jariyah. Yang sudah bersedekah alhamdulillah, yang belum bersedekah ada niat tunaikanlah. Yang sudah bolak-balik disampaikan sedekah tak juga mau, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mau bersedekah, mau tidak mati, mau sedekah, mau tidak sakit, mau sedekah, mau tidak, tetap juga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz ini marah-marah nih, kenapa? Saya bukan marah, memang begitu setelannya, nggak bisa diturunkan. Nanti kalau udah agak tua baru agak slow ceramah. Jamaah, marilah kita bersedekah. Keluar 2000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, poin yang kelima yang ingin disampaikan Abdul Somad adalah bahwa Islam ini tidak kita tolong, dia akan tetap tinggi. Al-Islamu ya'lu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kita tinggalkan Islam ini, anak cucu kita mabuk, sakau, zina, LGBT, AIDS, Islam akan tetap tinggi. Kitalah yang akan hancur. Maka kalau kita mau selamat, tidak ada cara lain. Keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, Kabupaten Sambas, sebagaimana Sultan-Sultan Sambas dulu menjaga umat ini, kita ingin pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Berdoa Bapak Ibu tiap malam baca Yasin. Habis selesai baca Yasin, tawassul dengan surat Yasin. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin, berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah, supaya mereka bisa membangun Islamic Center, membuatkan sekolah gratis untuk fakir miskin dan duafa, membuatkan asrama untuk anak-anak yang belajar di Yaman dan di Kairo. Pulang mereka kemari, mereka akan menerangi bumi Sambas, akan datang LC, MA, tidak hanya sekedar tabligh akbar setahun sekali. Mereka meramaikan masjid dengan kajian-kajian. Tadi saya diberikan tahu, disampaikan oleh pemangku adat, tokoh masyarakat kita ada macam-macam zikir dan doa. Ada namanya Maulid Barsanji, ada namanya Maulid Burdah, ada namanya zikir-zikir. Saya diberikan buku kitab tentang para ulama. Ini kalau kita tidak jaga negeri ini, maka na'udzubillah, kiamat dunia mungkin tidak terjadi, tapi kiamat kampung, kiamat RT, kiamat RW, kiamat desa, kiamat kecamatan akan terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara kita tidak memperdulikan agama Allah. Masjid tegak berdiri, tapi yang memakmurkan masjid juga penting kita bangun. Membangun masjid kata orang susah, membina bangun masjid kata orang payah. Bagaimana membuat cornya, bagaimana menegakkan kubahnya. Tapi ada yang lebih susah lagi. Apa dia? Membangun orang-orang yang memakmurkan masjid. Tapi dengan 5 poin yang saya sampaikan ini, insya Allah bukan menceramahi, mengulang kaji, insya Allah membangkitkan lagi semangat masyarakat Sambas. Insya Allah negeri Sambas akan tetap menjadi baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Amin. Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillah ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Oleh sebab itu, apapun maulid, lalu kemudian majelis taklim, kajian wirid yasin, ramaikan Bapak Ibu, anak-anak kita sekolahkan agama, bangkitkan ekonomi umat, belanja ke warung tetangga,
supaya mereka yang kita tempat belanja kawan sahabat saudara itu kalau rezekinya banyak dia akan berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, saling tolong menolong. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa semua. Sebagaimana tadi kita datang lapangan ini bersih, maka pulang pun juga mesti bersih. Jangan buang sampah ke sungai. Tunjukkan Islam agama yang suci. At-tahuru satrul iman. Suci itu bagian dari ajaran Islam. Jaga kesucian, jaga kebersihan, maka insyaallah kita selamat dunia, selamat akhirat. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bikaramati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antarzuqana imaman adila, berikanlah Kabupaten Sambas pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Berikanlah kami orang-orang yang takut kepadamu dan sayang kepada rakyat ya Allah, supaya anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sayang kepada orang tua, berbakti kepada ibu bapa, dan takut kepada Engkau ya Allah. Allah mahfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syar. Jaga anak cucu kami dari segala perbuatan maksiat, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari virus HIV AIDS, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari meninggalkan sholat, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Wasi' madkhalahum, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka lapang sejauh mata memandang. Jangan kau jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kami, agama anak cucu kami, agama pemimpin kami, agama masyarakat kami, agama TNI Polri kami, agama semua masyarakat kami dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Yang kena penyakit COVID, sehatkan, jauhkan dari COVID ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutmainna yati rizquhu min kulli makan, jadikan Sambas, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anub'atsu, dengan itu juga nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda kami tergabung dalam Paskas pasukan amal soleh yang akan menghimpun anak-anak muda datang ke masjid, membuat program keumatan, mengumpulkan beras, membagi kepada fakir miskin. Mudahkan urusan anak-anak muda kami ya Allah. Jadikan mereka beramal mengumpulkan beras ini dengan ikhlas, tuluskan Engkau ya Allah. Jadikan pula anak-anak kami yang belum bertaubat segera bertaubat ya Allah. Yang masih belum sholat, bolong-bolong sholatnya, jadikan sholatnya penuh ya Allah. Sebagai orang tua, jadikan kami lepas dari segala pertanyaan nanti di akhirat. Jangan sampai kami masuk neraka hanya karena membiarkan anak kami tidak menutup aurat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. 9 bulan 10 hari kami dikandungkannya, mengalir darah, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup, lapangkan umurnya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya ya Allah. Andai sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kuburmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, lebih baik diiringi dengan solawat. Wala'al badru alaina saniyatil wada. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.